Oke, halo guys. Sekarang kita akan lanjut pada episode 2 untuk bagaimana cara mengembangkan prestasi belajar Anda, ya, prestasi belajar Anda. Jadi yang pertama kita sudah pelajari bahwa untuk meningkatkan prestasi Anda itu Anda harus belajar dengan banyak-banyak membaca buku, ya, banyak-banyak membaca buku. Nah, karena membaca buku itu dapat meningkatkan kinerja otak Anda, ya, dapat meningkatkan kinerja otak Anda, syaraf-syaraf Anda juga akan semakin terlatih untuk memproses suatu informasi, ya, suatu informasi. Kemudian pada episode kedua ini hal-hal yang dapat meningkatkan hal-hal yang dapat tingkatkan prestasi belajar Anda itu adalah olahraga, ya, olahraga. Olahraga adalah kegiatan di mana kita menggerakkan bagian-bagian tubuh kita dengan tujuan untuk mendapatkan kesehatan. Nah, olahraga ini, ya, sangat ampuh untuk meningkatkan kepintaran Anda, sehingga ketika Anda berolahraga maka Anda bisa menjadi lebih pintar. Kenapa? Kenapa? Karena olahraga itu misalnya ini, ya, jogging atau berlari, ya, jogging atau berlari ini akan melatih tubuh otot semuanya, ya, melatih bagian-bagian tubuh sehingga zat-zat yang tidak bagus dalam tubuh seperti racun atau sisa-sisa maka adalah olahraga yang paling simple dan mempunyai efektivitas yang sangat besar, ya, efektivitas yang sangat besar dalam meningkatkan kepintaran seseorang, ya, kepintaran seseorang, ya, karena ketika kita berlari semua bagian tubuh ini ikut bergerak. Nah, ketika tubuh bergerak maka peredaran darah juga itu dalam tubuh itu akan lancar, ya, karena ada gerakan karena juga dipacu oleh jantung, ya, dipacu oleh jantung. Jadi prinsipnya seperti ini. Ketika orang gemuk, ya, melatih badannya dengan olahraga, itu dia akan semakin kurus, ya, semakin kurus. Nah, jika kita sebagai orang biasa berolahraga itu akan melatih semua bagian-bagian badan, sehingga tidak ada material-material yang ada dalam tubuh yang dapat mengganggu metabolisme tubuh kita, dan tidak ada zat-zat yang dapat merusak tubuh kita seperti lemak jenuh atau racun-racun. Itu semua akan dibawa secara paksa oleh pompaan darah, ya, lewat dari pembuluh darah, karena kerja jantung itu memompa darah lebih cepat dan lebih banyak, sehingga memaksa mendorong semua zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh itu keluar. Jadi semua barangkali misalnya di kepala kalian itu, di syaraf kalian itu ada sumbatan-sumbatan, ya, sumbatan-sumbatan yang membuat kalian malas, ya. Jadi yang biasa membuat Anda malas itu ada sumbatan-sumbatan di syaraf-syaraf otak Anda, ya. Nah, karena syaraf-syaraf pada otak Anda tersumbat, maka Anda itu mager atau malas gerak. Jadi solusinya gimana? Ya, solusinya gimana untuk menghadapi malas gerak seperti itu? Ya, kita berlari. Nah, dengan cara berlari itu akan mendorong semua
syaraf-syaraf otak yang tersumbat, ya. Bisa tersumbatnya itu bisa karena lemak jenuh, ya, lemak jenuh yang sangat susah ditembus sehingga menghambat kinerja otak Anda. Nah, dengan kita berlari, ya, berlari itu akan membantu melancarkan peredaran darah di kepala Anda, ya, di kepala Anda, sehingga otak Anda itu menjadi lebih cepat berpikir, ya, lebih cepat berpikir. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan dengan olahraga lari ini. Jadi mungkin orang-orang berpikir bahwa wah, itu olahraga lari kok bisa bikin pintar. Nah, iya, saya sendiri adalah praktisi lari, ya. Saya sendiri adalah penyuka lari. Ketika saya berlari itu saya merasakan otak-otak saya itu syaraf di otak saya itu cepat bergerak, cepat memproses informasi, ya, dibanding saya dulu ketika belum terlalu sering berlari, ya, belum terlalu sering olahraga lari. Saya merasa sangat malas, ya, merasa agak mager, bukan sangat malas ya, tapi agak mager. Dan ketika saya rutin berlari, saya merasa sangat bersemangat, ya, sangat bertenaga melakukan banyak hal, ya. Jadi olahraga lari itu manfaatnya ada dua. Yang pertama, kita menjadi semangat, ya, dan rajin, ya, itu satu. Dan kedua adalah syaraf-syaraf otak Anda menjadi lancar sehingga Anda menjadi pintar. Jadi itu adalah dua kegunaan daripada olahraga lari. Satu tadi menjadi rajin, dua Anda bisa menjadi pintar. Jadi itu adalah pengalaman yang saya dapatkan sebagai seorang pembelajar kehidupan, bahwa ternyata olahraga lari itu adalah sangat efektif untuk meningkatkan kepintaran otak Anda. Jadi jangan sia-siakan waktu Anda. Ketika Anda bangun pagi, Anda bisa segera mengambil sepatu lalu pergi lari-lari keliling-keliling sekitaran rumah, atau kalau ada lapangan dekat rumah, Anda bisa ke lapangan dan berlari keliling-keliling, ya, di lapangan itu. Ya, itu sangat bagus. Makanya kenapa tentara-tentara itu senang berlari, ya, karena itu adalah olahraga yang paling ringan, tetapi membuat tubuh mereka itu sehat, efektivitasnya itu tinggi, ya, dibanding kalau kita misalnya ke-gym dan mengangkat beban, itu membutuhkan energi yang lebih besar dan hasilnya hanya berdampak pada otot bicep, ya, dan otot tricep. Dan jadi itu yang saya maksudkan adalah banyak olahraga, tetapi olahraga lari adalah olahraga yang efektif. Selain menjadikan Anda rajin, juga menjadikan Anda lebih pintar karena mempercepat proses pengolahan informasi di otak Anda. Selanjutnya, bagaimana cara berlari yang bagus, ya? Cara berlari yang bagus, ya, saya rekomendasikan lari itu cukup 1000 langkah, ya, 1000 langkah dalam satu hari, ya. 1000 langkah itu bisa kita artikan sebagai 1 kilometer, ya, 1 kilometer, atau mungkin ya 800 meter, ya. 1000 langkah itu bisa kita artikan sebagai sekitar 800 sampai 1 kilometer, ya. Karena kita tidak bisa mengukur seberapa jauh kita telah berlari, ya, kecuali memang kita mempunyai alat yang bisa mengukur jarak tempuh yang sudah kita lalui dengan cara berlari, ya, Anda bisa pakai itu. Tetapi mudah, supaya gampangnya kita bisa berlari sambil menghitung, ya, bahwa setiap satu langkah kaki kita menghitung satu, ya, 1 langkah kaki. Jadi kita hitung sampai 1000 langkah, ya. 1000 langkah itu kita konversi menjadi 800 meter jarak lari atau 1 kilometer jarak lari, ya, tergantung seberapa jauh
jarak satu langkah Anda ada yang melangkah kaki kanan lalu kaki kiri itu ada bisa sampai berapa hampir 1 meter, ada juga yang langkahnya kecil, langkah kanan lagi langkah kaki kiri itu lebih kecil, mungkin sekitar 43 cm atau 50 cm. Nah ada juga yang kalau misalnya kita lari cepat itu bisa sampai 1 meter per langkah, 1 meter per langkah. Namun apalagi kalau kita berlari di kota itu biasanya ada hambatan-hambatan, jadi biasanya kita berlari itu satu langkah kaki itu mungkin sekitar 43 sampai 60 cm ya, 60 cm kalau kita berlari ya, kalau kita berlari ya. Jadi itu saya rekomendasikan berlari sampai 1000 langkah, 1000 langkah untuk pemula ya, 1000 langkah untuk pemula. Dan usahakan pakai sepatu ya, usahakan pakai sepatu supaya kalau Anda memakai sandal itu kaki Anda bisa lecet sehingga kurang nyaman dan Anda menjadi terhambat untuk berlari keesokan harinya. Makanya pakai sepatu, pakai kaos kaki ya, kaos kaki dan sepatu untuk menghindari luka pada kaki ketika Anda berlari supaya aman. Jadi berlari sampai 1000 langkah ya, atau 800 meter per hari ya. Kalau Anda sudah nyaman berlari sampai 800 meter atau 1000 langkah, Anda bisa meningkatkannya, Anda bisa tingkatkan menjadi 2000 langkah ya, 2000 langkah. Atau ini ambil 500 langkah ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah bisa sampai 1000 langkah ya, Anda istirahat 50 detik ya, Anda istirahat atau 1 menit ya, istirahat 1 menit, kemudian Anda berlari lagi sebanyak 500 langkah ya, 500 langkah. Sesudah Anda melakukan berlari 500 langkah, Anda istirahat lagi. Istirahatnya itu Anda jangan berhenti di tempat ya, jangan ya, itu sangat kurang bagus ya. Kalau Anda beristirahat, Anda jangan diam di tempat tapi berjalan ya, berjalan. Ketika Anda berjalan itu akan menyesuaikan ritme peredaran darah dalam tubuh. Ketika Anda kemudian tiba-tiba diam, itu akan mengganggu sistem peredaran darah dalam tubuh, sehingga otot bisa kejang ya, otot bisa kejang dan Anda bisa terkilir atau saraf kejepit ya, seperti itu ya, jangan ya. Jadi ketika Anda istirahat cukup berjalan ya, jangan berhenti ya, cukup berjalan saja ya. Setelah 500 langkah istirahat 1 menit, lalu lanjut lagi 500 langkah ya, ya begitu tiap tahap-tahapnya. 1000 langkah, kemudian istirahat, lalu lanjut 500 langkah, lalu istirahat 500 langkah ya. Saya rekomendasikan supaya bisa sampai 3000 langkah ya, 3000 langkah. Tetapi untuk pemula cukup 1000 langkah saja per hari ya, 1000 langkah per hari, karena untuk pemula itu perlu dia bangun otot kaki terlebih dahulu ya, otot kaki, dan juga kenyamanan otot jantung untuk bekerja. Ketika Anda tiba-tiba berlari sampai 3000 langkah, sedang padahal Anda itu adalah pemula, Anda bisa-bisa itu jantung Anda itu kecapean ya, dan bisa menyebabkan banyak penyakit atau Anda merasa lelah ya. Itu jangan ya, jalani dengan santai ya, jalani dengan santai. Jadi 1000 langkah per hari. Waktunya itu bisa pas bangun tidur ya. Kalau Anda bisa bangun jam 5 subuh, jam 5 pagi, Anda bisa berlari. Ketika Anda bangun langsung ambil sepatu lalu berlari keliling sekitaran rumah. Kemudian waktu juga yang kedua itu adalah di pagi hari, tapi bagusnya itu di lapangan ya, di lapangan. Karena kalau Anda berlari di jalanan itu biasanya ada banyak mobil, tetapi bisa ya, tetap bisa. Cuma Anda harus hati-hati ya. Kemudian setelah itu berlari pada sore hari ya, sore hari juga bagus ya, sore hari juga bagus. Tetapi waktu yang paling bagus untuk berlari itu adalah pagi hari ya, pagi hari atau subuh hari.
ya, jam 5 pagi atau jam 7 pagi ya, jam 7 atau jam 6. Ya, paling bagus saya rekomendasikan itu pagi ya, pagi. Jadi itu saja dulu mungkin. Kalau misalnya Anda mempunyai pertanyaan soal cara belajar tentang kemahasiswaan atau tentang eh, pergaulan, tips-tips pergaulan, Anda bisa memberikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jadi saya membagikan seperti ini supaya kita saling sharing pengetahuan, supaya kita sebagai penduduk bangsa Indonesia bisa sama-sama meraih tujuan kita, meraih kesejahteraan ya, kesejahteraan secara bersama ya. Jadi ketika saya bisa sejahtera, kita juga bisa membantu saudara-saudara kita yang belum mampu mencapai tujuan mereka. Jadi kita sama-sama membantu, kita sama-sama survive untuk meraih goal atau tujuan hidup Anda ya. Jadi itu saja, kita akhiri untuk proses kepintaran itu pada saat ini. Oke, bye bye, thank you.